Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyyi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mubarakatuh Qur'ani wa muhabbih. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai di akhir pekan ini, khususnya buat yang hari Senin sudah masuk kerja, di akhir pekan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Mungkin tadi ada yang sudah baru selesai dari rekreasi bareng keluarga, baru nyampe. Ada juga mungkin yang memiliki aktivitas-aktivitas yang lain. Dan Allah memberikan anugerah pada kita semua untuk memenuhi panggilannya sholat maghrib berjamaah. Inilah anugerah untuk kita semua, di mana hanya diberikan kepada orang-orang yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Banyak sekali orang yang saat ini berangkat dari rumahnya dalam kondisi gelap dan pulang ke rumahnya pun dalam kondisi gelap. Banyak di antara mereka yang demikian itu karena mencari penghidupan. Rata-rata yang dicari adalah dunia dan seisinya. Dan kata Rasulullah SAW, ketika terkumpul tiga hal dalam diri seseorang, sebenarnya orang tersebut seolah-olah sudah memiliki dunia dan seisinya. Jadi kalau dalam diri kita pada hari ini atau pada suatu hari terkumpul tiga hal, maka seolah-olah apa yang orang cari dalam hal dunia sudah terkumpul dalam diri kita semuanya. Apa yang orang-orang cari tersebut, yang dicari mereka itu, yang pertama adalah kesehatan. Banyak sekali orang yang melakukan aktivitas itu, apakah gym, apakah olahraga, itu kan yang mencari kesehatan. Bukan. Ada juga yang aktivitasnya bolak-balik ke rumah sakit, kan mencari sehat. Ketika kita sehat, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal tidak ada dalam diri kita. Kalau bisa bolak-balik ke rumah sakit misalnya. Barangkali di sini banyak yang pernah memasuki rumah sakit atau bahkan menunggu berhari-hari di rumah sakit. Bagaimana perasaannya? Walaupun banyak uang ya, tapi sepertinya ada hal yang hilang. Walaupun yang sakit itu anggota keluarga kita. Terlebih kalau kita menunggunya di ruang-ruang yang seperti IGD atau ICU, NICU, dan itu saya sendiri sudah beberapa kali mengalaminya dan memang kehilangan orang-orang yang dekat. Bagaimana perasaannya ya hanya bisa dirasakan oleh yang pernah mengalaminya. Jadi bersyukurlah pada kita yang saat ini bisa hadir di sini dalam kondisi sehat. Dengan hadirnya di sini berarti kan itu tanda-tanda sehat. Ya terlepas dari yang misalnya ini mohon maaf suara aja masih lagi bintang. Maksudnya lagi pilek, berarti kan sebenarnya kalau dari sisi itunya masih lagi kurang sehat ya. Tapi kan tergantung orang-orang, tergantung kembali ke orang yang menerjemahkan sehat seperti apa. Kalau hanya bilang seperti yang dianggap sakit yang luar biasa, mungkin sholat berjamaah pun enggak gitu ya. Di rumah aja kan ini. Tergantung menerjemahkan. Di sini mungkin ada yang punya riwayat mah, tapi alhamdulillah sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah. Orang tersebut berada di tempat atau lokasi atau negeri atau kampung yang aman, damai, tidak sedang terjadi konflik,
Apakah Masjid Al-Amin dan sekitarnya ini sedang aman-aman saja? Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah. Coba kalau seandainya lingkungan masjid ini lagi konflik, saya yakin banyak di antara kita yang mungkin nggak mau berjamaah ke masjid. Udah berjamaahnya di rumah aja deh, karena banyak hambatan kan? Daripada nyawa terancam dan sebagainya misalnya. Alhamdulillah, berarti sudah dua hal nih yang terkumpul dari rumah kita aman, klaster kita aman, perumahan kita aman. Kemudian yang ketiga, coba mari kita cek bersama-sama. Kata Rasulullah, orang tersebut punya persediaan sembako atau pangan atau bekal untuk hari tersebut sampai hari itu. Kalau sekarang kan sampai nanti malam, sampai tidur kan. Mungkin bisa ngecek, bayangkan di rumah masing-masing apakah beras masih ada. Insya Allah ada semua ya. Walaupun nggak ada beras, tapi di ATM ada yang beli kan. Indomaret dekat, warung-warung sembako dekat. Atau mungkin di sini memang justru ada yang jualan sembako gitu. Terus apa lagi yang dicari? Itulah tiga hal itu yang dicari oleh semua orang. Kalau menyangkut dunia ya. Artinya ketika tiga hal ini berkumpul dalam diri kita, seolah-olah sudah memiliki dunia dan seisinya. Sekaya pun orangnya, tiga hal ini yang bisa: ketentraman, kenyamanan. Kenapa tadi ada dari perumahan ini yang jauh-jauh ke puncak misalnya? Itu kan mau healing katanya. Mungkin penat di rumah atau apa, cari suasana baru, ketenangan kan, kenyamanan, ketentraman yang dicari itu. Bahkan tempat-tempat makan yang istilahnya hiasannya dengan bambu, dengan nuansa kampung sekarang lebih laku daripada atau banyak laku daripada yang pakai bangunan seperti beton misalnya. Karena nuansa pedesaan, orang kota rindu dengan desa. Yang sudah lama tinggal di desa rindu dengan kota. Orang itu bolak-balik. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, tentu itu adalah memang seharusnya dan mendatangkan pahala kepada kita. Kehidupan kita ini kan sebenarnya ada dua pilihan. Apakah kita termasuk yang mensyukuri nikmat yang ada saat ini? Kalau tidak mensyukuri berarti kita termasuk yang kufur kan gitu. Tidak ada pilihan ketiga, cuma dua. Apakah kita mensyukurinya? Dan biasanya orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah yang ada saat ini itu yang hidupnya lebih tenang, tidak banyak membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena yang dianggap lebih daripada dirinya itu belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu gitu. Jangan-jangan justru dirinya lah yang memiliki banyak kelebihan. La in syakartum la azidannakum. Sudah janji Allah akan ditambah nikmatnya buat orang-orang yang bersyukur. Kita hadir di sini adalah dalam rangka syukur juga. Masih ingat mungkin jamaah sekalian kisah Siti Aisyah ketika protes kepada Rasulullah SAW. Jadi heran Siti Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau ini kalau sholat malam itu sampai larut malam, 2/3 malam itu habis?" Sampai waktu itu kan pernah dibahas juga di sini. Itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak, pecah-pecah. Karena dijamin masuk surga. Apa sih yang dipikirkan itu kan ya? Jaminan sudah ada, kenapa harus capek-capek gitu kan? Seperti sebagian di antara kita mungkin sudah ada jaminan hari tua misalnya gitu. Gak usah capek-capek kerja kan? Udah tinggal ngongkang kaki aja di rumah gitu kan. Kalau kakek di sini tinggal ngomong cucu kan seperti itu ya. Kalau bapak tinggal ini anak sama istri, tinggal menikmati ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku boleh
menjadi hamba yang bersyukur? Jadi justru ketika seseorang sudah mendapatkan nikmat yang banyak, termasuk tadi Rasulullah bahkan sudah dijamin masuk surga maksum, justru itulah tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada jaminan, justru sholatnya makin ini, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala makin dekat. Setelah itu Aisyah enggak paham, enggak banyak tanya lagi. Bagaimana dengan kita? Biasanya kalau kita melihat perbandingannya ke bawah, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri. Banyak. Kita kadang misalnya mengeluh, kenapa misalnya tinggi badan cuma 150 misalnya, sedangkan tetangga saya 170. Harusnya melihat itu orang-orang yang jangankan tinggi badan, kakinya pun nggak ada misalnya. Timbullah rasa syukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum, Rasulullah, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tajdaru nikmatallahi alaikum. Tuntutannya seperti itu. Kalau kita pengen tentram di dunia, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang asfala minkum, yang lebih bawah daripada kamu. Maksudnya dalam hal dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat orang yang di atas kalau dalam hal dunia. Kenapa? Fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi, karena tadi akan mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang ada aja belum kita syukuri, gimana mau Allah Subhanahu wa taala tambah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ta'lim biasanya yang dipelajari oleh anak-anak, itu dikatakan di sini kan semuanya punya putra putri atau cucu, dan mungkin di sini sudah dibahas juga terkait menuntut ilmu. Ada beberapa pesan, ada beberapa persyaratan yang mungkin karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan, eyongan sampai liang lahat. Jadi selama napas kita masih ada, berarti kan memang dituntut untuk menuntut ilmu di dalam Islam. Menuntut ilmu di sini kalau kita pengen benar-benar dapat ilmunya, maka dalam kitab Ta'lim dikatakan ada 6 syarat. Itu dalam sebuah syair, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayan, zakain nomor 1, wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Jadi ada 6. Ini berlaku untuk semuanya. Maksudnya barangkali kalau ini memang sudah dibahas, mengingatkan kita semuanya, terutama kita punya keturunan, ya, putra putri, kita juga pahamkan kepada mereka. Kalau pengen ilmu yang maksimal, ya penuhi 6 hal ini. Yang pertama adalah zakatnya, kecerdasan. Maksudnya kecerdasan itu ya sama rata-rata. Kita hadir di sini berarti kan cerdas, tidak kurang, tidak ada sesuatu yang kurang. Jadi tidak menjadi orang spesial gitu ya, kalau bahasa saat ini. Itu yang pertama, zakat. Bukan berarti cerdas itu yang IQ-nya tinggi saja, bukan. Yang kedua adalah hirsun. Hirsun itu keinginan yang sangat, yang tinggi. Jadi
jadi sangat ingin gitu. Orang itu kalau sudah sangat ingin, bukan hanya ingin biasa saja, tapi sangat, benar-benar sangat ingin, biasanya betul-betul terpenuhi keinginannya. Karena makanya ada istilah manjada wajada. Karena saya bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Waman qara al-baba lajja walajja. Barang siapa yang mengetuk pintu terus aja diketuk gitu. Coba lagi, ketuk lagi, ujung-ujungnya kan akhirnya dibukain gitu. Siapa sih di luar itu yang ketuk terus? Walaupun mungkin dibukanya dengan agak kesal gitu ya. Tapi yang jelas dibukain gitu. Jada wajib. Jadi itu yang pertama zakat, cerdasan. Yang kedua hirs, keinginan yang tinggi, keinginan yang kuat. Dalam hal ini jadi saya jadi ingat kenapa para orang tua banyak yang tidak berhasil atau kurang berhasil ketika misalnya belajar tahsin misalnya. Tidak seperti anak-anak gitu. Anak-anak itu kan gampang lancarnya, gampang naik levelnya gitu ya. Dari si tahsin perbaikan bacaan itu. Tapi orang tua khususnya yang sudah berumur itu banyak yang tidak secepat anak-anak. Ya barangkali salah satunya ini keinginan yang kuatnya itu jadi sudah memponis diri, sudah terlanjur memponis diri bahwasanya dirinya itu nggak mungkin seperti anak-anak, kayaknya nggak mampu. Jadi kami menemukan beberapa fenomena seperti itu, tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Kalaupun ada yang mirip misalnya, oh itu saya banget gitu, berarti kan itu harus dihilangkan sebenarnya. Jadi biar tidak mengurangi hirsnya, keinginan yang kuat. Yang ketiga wastibarin, kesabaran. Jadi harus bersabar. Banyak juga karena kurang sabar, akhirnya tidak berhasil. Apakah kurang sabar? Misalnya kalau kita menyekolahkan anak, yang kurang sabar itu orang tuanya, pengen segera. Misalnya kalau anaknya itu di pesantren tahfidz, kok lambat sekali sih ngapalnya misalnya gitu. Ada statement-statement seperti itu. Padahal anak itu sudah berjuang. Tapi bisa juga dari anaknya. Ini harus saling memotivasi. Dan contoh, karena anak kita belajarnya beragam, bukan hanya Quran. Ini bisa kita praktekkan. Harus sabar. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Mungkin bapak-bapak banyaknya tersedot untuk pulsanya ya. Untuk pulsanya kan dikit-dikit minta paket gitu. Minta untuk kuota. Uang tapi untuk kuota. Memang sih seolah-olah seperti belajar. Emang belajar sih, cuman belajarnya banyak sekali yang mereka lihat. Wabulghati nomor 4, bekal. Bagaimana kita bisa belajar? Seperti di majelis ini, kenapa kita bisa hadir? Termasuk saya. Kenapa saya bisa hadir di sini? Hadir di majelis taklim ini? Karena memang ada bekal gitu. Ada bekal. Kalau nggak ada bekal, nggak mungkin saya nyampe di sini. Bekal misalnya kendaraan ya, kendaraan untuk jalan, kan bekal. Kemudian tadi makan dulu gitu kan, udah kenyang. Kalau bisa keroncongan nggak bisa jalan sebenarnya. Itu diantara bagian bekal. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadin atau wa irsyadul ustadin, petunjuk guru. Jadi harus ada gurunya kalau belajar. Jadi memang otodidak juga bisa belajar, cuman banyak hal yang dikhawatirkan kalau otodidak. Jadi harus ada gurunya. Langsung apalagi kalau belajar Al-Quran, itu harus betul-betul talaki. Seperti malaikat Jibril pada Rasulullah dengan malaikat Jibril, para sahabat dengan Rasulullah, tabi'in dengan para sahabat gitu. Akan terjaga sampai saat ini bertalaki. Kemudian yang keenam, watuli zaman.
waktunya itu tidak boleh instan. Sekarang itu kan banyak sekali orang yang menginginkan serba instan ya, serba cepat gitu. Ini menyalahi rumus sebenarnya, menyalahi rumus. Jadi syarat untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar, ilmu yang benar-benar itu, bukan ilmu yang instan juga. Itu perlu waktu yang panjang. Perlu waktu yang panjang. Mohon maaf saya cerita sedikit. Saya kebetulan di pesantren Quran Al-Tahfidz ya. Di sana kan SD 6 tahun itu targetnya 10 juz. Kemudian dilanjut, ini non mondok ya, yang non mondok karena ada pilihan boleh mondok, boleh yang enggak. Yang ini saya ceritakan yang tidak mondok. Itu yang SD 6 tahun itu 10 juz. Kemudian lanjut ke SMP 10 juz lagi berikutnya. Kemudian SMA non mondok 10 juz lagi. Jadi lulus SMA itu yang tanpa mondok itu 30 juz. Itu harus kita yakinkan orang tua itu. Karena ada sebagian orang tua yang tadi responnya ke anaknya. Anak udah berusaha, nggak sabaran gitu. Lambat atau apa, ada anaknya udah berjuang. Anaknya dengan mengulang-ulang saja hafalannya atau bacaannya itu kan aliran pahalanya untuk orang tuanya sih. Jadi orang tua harus paham juga. Ketika anak kita dimasukkan ke dunia pendidikan, khususnya kalau sekarang kan memang tahfidz Quran lagi tren di mana-mana, di pondok dimanapun mesti adanya tahfidz Qurannya ada. Nah itu jangan kita melihat dari sisi lancarnya saja, tapi bagaimana perjuangan. Nanti udah lancar pun seringnya apa? Nggak lancar lagi, habis itu ada perjuangan untuk melancarin lagi. Itu nilai positifnya apa? Nilai positifnya pahalanya jadi banyak. Itu kan sering diulang. Coba kalau misalnya sekali lancar nggak lupa-lupa, banyak sekali orang yang akan malas untuk mengulangi. Karena kalau sudah lancar nggak lupa-lupa, justru lupanya itu sifat manusiawi, lupanya itu tantangan untuk menambah pahala-pahala berikutnya. Pahalanya setiap huruf kan, setiap huruf bukan setiap ayat. Satu huruf 10 bahkan 10 kebaikan bahkan dilipat ganda. Jadi perlu waktu yang panjang. Jamaah selamat pagi menyambut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi belum saya sebutkan, ini adalah yang kita bahas adalah masih kelanjutan bab mengenai banyaknya jalan-jalan untuk melaksanakan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan untuk melaksanakan kebaikan. Dari tadi yang dibahas dari awal itu kan kebaikan semua. Jadi kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma gitu ya. Ini banyak jalan kebaikan menuju surga. Jadi sebenarnya kalau kita praktekkan jalan menuju surga itu gampang gitu. Saking banyaknya jalan-jalan, cuman mau nggak kita melakukannya? Apa karena saking banyaknya kita memang bingung gitu ya, hanya tidak mengerjakan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 215. Akan dikuatkan di surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Al-Zalzalah ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan sekecil biji zarrah, saking kecilnya gitu ya. Ada yang mengartikan atom gitu ya, yang kecil, partikel kecil. Apa yang dilakukan dari partikel kecil itu khairan, kebaikan. Ya, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan melihat kebaikan. Hal kecil, apalagi hal besar, hal kecil pun tidak luput. Termasuk kita hadir di sini, itu adalah kebaikan. Kemudian diperkuat dengan ayat Quran yang lainnya di surat Al-Jasiyah ayat 15.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsihi." Barang siapa yang melakukan amal soleh, apapun amal soleh itu, apapun kebaikan itu, falinafsihi, maka sebenarnya hakikat itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ada di ayat yang lain tuh, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, maka pasti balasannya itu adalah ihsan lagi. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu. Mungkin pernah di antara kita ada yang merasa kesel gitu ya. Parkir sebentar, udah dimintain gitu ya misalnya. Padahal misalnya untuk parkir di ATM itu pun gagal gitu ya. Tapi parkir tetap harus bayar misalnya. Atau di Indomaret atau di mana. Itu kan hal kecil gitu. 2.000 gitu kan, 2.000 kalau motor. Kalau mobil misalnya 5.000. Gak usah khawatir. Itu yang dikeluarkan itu sebenarnya hakikatnya untuk kita juga. Itu tabungan dari kita. Mungkin terkadang kita merasakan di kondisi-kondisi tertentu, apalagi kalau sedang kurang mood misalnya kita nih, ngapain sih cuma prit aja misalnya. Padahal motor diparkir pun aman gitu kan misalnya. Ya mungkin ada yang langsung dikeluarkan dari mulutnya kalimatnya atau ngerendang gitu, atau di dalam gemuruh dadanya. Gak usah khawatir, itu adalah kebaikan untuk kita. Hakikatnya tabungan. Bahkan di hadis yang lain itu dikatakan, jika seseorang menanam tumbuhan atau pepohonan yang menghasilkan bunga atau buah, kemudian ada yang mengambil, baik itu orang ataupun hewan ataupun binatang. Kalau kita kan seringnya memang diusir ya. Itu sebenarnya apa yang mereka ambil itu pahala buat kita. Ketika ada burung ngambil, kemudian ada lebah menghisap madunya, kita mau punya bunga misalnya, atau misalnya ketika pas berbunga. Jadi tidak usah khawatir, kebaikannya akan kita dapatkan, ya akan terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Cuman gitu kan suka ada gitu statement, saking mungkin dianggap sepele. Atau Rasulullah, walaupun kebaikan itu walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kebaikan tersebut hanya sekedar senyum wajah kamu kepada saudara kamu. Kita kalau ketemu dengan seseorang dan berwajah senyum, kira-kira masuk ke sini gimana? Enak ya, adem gitu ya, adem gitu. Mau gimana pun bentuk wajahnya gitu ya, terlepas dari bentuk wajahnya, adem gitu, adem. Itu karena memang sesuai dengan sunatullah, kebaikan gitu ya, mas. Itu bernilai sedekah. Dengan catatan tadi langsung bertatap muka kan, bertatap muka langsung. Jadi ada dua yang berlawanan. Karena saat ini kan banyak sekali orang yang senyum sendiri, betul kan? Nah kalau itu saya nggak tahu apakah berpahala atau enggak. Nggak bisa dipungkiri, banyak sekali sekarang. Coba aja Bapak kalau ini jalan-jalan, banyak orang yang lagi nongkrong gitu kan, pegang apa sesuatu di tangannya, itu senyum-senyum sendiri. Kalau Zoom kan itu bertatap muka kan, kalau Zoom. Jadi ada interaksi gitu. Atau webinar. Tapi apalagi yang dilihatnya prank-prankan atau apa gitu ya. Saya nggak tahu itu kan apakah senyumnya itu membawa pahala atau enggak. Karena kan nggak nyambung.
Yang ditontonnya kan nggak tahu. Tapi kalau berhadapan-hadapan itu kan langsung sama orang. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 4 yang tadi kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW di hadis yang lain, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun lijaratiha walau firsi nasyatin. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Wahai perempuan-perempuan muslimah, ini kenapa yang dipanggil perempuan-perempuan muslimah? Karena memang yang sering masak itu ibu-ibu itu. Ibu-ibu. Walaupun siapapun yang suka masak di sini itu terpanggil. Jangan menyepelekan kebaikan. Di sini istilahnya jangan menganggap sepele berbuat baik kepada tetangga maksudnya. Walau firsi nasyatin, walaupun kita memberi sesuatu kepada tetangga itu hanya daging daging yang sangat sedikit, yang mungkin cuma dipotelin, cuma bisa dipotekin doang saking sedikitnya yang ada dalam. Kenapa? Kebanyakan uangnya. Kalau di hadis yang lain ada juga dikatakan idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaha. Apabila kalian masak sayur, banyakin kuahnya, kemudian bagikan ke tetangganya. Saya pernah membahas hadis ini di depan ibu-ibu, pada ketawa. Udah yang dimasak sayur, habis itu sayur-sayur asam, isinya cuma dikit, malu katanya kalau ngasih tetangga. Kalau tetangganya tadi tipe-tipe yang bersyukur, insya Allah tidak gimana-gimana, akan terima. Walaupun dia orang berada, mungkin tetangga saya saking pengen bersedekahnya, sampai-sampai kuah sayur asam pun dikasih. Padahal di rumah yang dikasih itu banyak sekali makanan. Bahkan sering mungkin kalau di perumahan itu justru malah berbalik ya. Kita kebetulan di rumah kita banyak makanan, ada yang kasih ke kita cuma sedikit, kita balikan banyak. Nah, itu yang kalau bisa seperti itu. Jadi kebiasaan Rasulullah itu kalau dikasihnya misalnya 50, maka suka kasih lagi 50. Tapi kalau bisa lebih daripada itu lebih bagus. Tapi ada fenomena misalnya di perumahan, nggak tahu ya kalau perumahan ini. Dan ini sering berulang kali. Banyak sekali makanan-makanan kita itu yang berlebih dan malah mubazir. Mungkin di sini ada yang merasakan seperti itu, dan mau ngasih itu bingung gitu ya, bingung nanti mau dikasih khawatirnya nggak diterima gitu, akhirnya menjadi basi malah. Padahal di bagian tetangga kita yang lain barangkali justru untuk makan pun susah. Barangkali di rumah-rumah kita ada yang seperti itu. Nah, itu sepertinya harus segera disolusikan. Terkadang membeli lauk itu kebanyakan misalnya, kan nggak semua dimakan. Jadi ada juga tren apa ya, disisain gitu ya, tren disisain, akhirnya terbuang. Khawatirnya masuk ke dalam innal mubadzirina kal ikhwana syayatin, mubazir. Padahal kalau dirunut-runut itu masakan tersebut itu mulai dari nanamnya berapa lama waktunya, kemudian bagaimana prosesnya bisa matang, lama. Saya sendiri pernah mengalami beberapa kali seperti. Hanya suka dicarikan solusinya tuh, bagaimana supaya tidak tersisa. Khawatirnya juga mengurangi keberkahan di rumah kita.
Padahal mungkin di tempat yang lain, tetangga kita, saudara kita, ada yang justru mengharapkannya sebenarnya, cuman dia nggak tahu tempatnya nanti. Jadi mari kita mulai berdoa. Biasanya kalau di kampung masih, kalau di perumahan udah jarang saling ngasih gitu ya. Nggak tahu di perumahan ini. Oh di masjid ya langsung di masjid. Kalau di kampung kan biasa, karena masih di gotong royong masih kuat. Saya yakin di sini pun banyak orang-orang kampung udah berhijrah ke kota. Kemudian yang selanjutnya yang bisa saya sampaikan juga di sini adalah terkait hal yang sepele, hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ini terkait kebiasaan makan. Ini mengingatkan kepada kita semua. Kata salah seorang sahabat, Abu Hafiz Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sofa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah ta'ala wa qul bi yaminik wa qul bima yan. Jadi kata itu bentar. Jadi salah seorang sahabat yang masih remaja, masih kecil waktu itu, jadi tangannya itu di meja makan itu merambah makanan-makanan. Misalkan di meja makan banyak makanan. Kemudian ditegur sama Rasulullah SAW. Maksudnya mari kita juga didik putra-putri kita di rumah supaya tidak seperti itu. Jadi tuntunannya kata Rasulullah, sambillah kalau makan itu bacalah basmalah. Jangan sampai kita juga diprotes sama putra-putri kita. Dek, baca basmalah. Tadi aku juga enggak gitu kan. Anak-anak sekarang kan kritis-kritis. Nah, kalau kita diprotes sama anak kita, bersyukur, berarti anak soleh dan solehah. Jangan malah kamu sih anak kecil, jangan malah digituin. Berarti bagus berarti anak kita itu anak soleh dan solehah. Perhatian sama orang tuanya. Jangan dimatikan itunya. Kekritisannya. Sambillah baca basmalah, waqul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Karena itu akhlak ya. Karena mungkin buat seseorang yang terbiasa refleks pakai tangan kiri itu tanpa sadar langsung ngambil pun dengan tangan kiri. Apalagi dalam kondisi tergesa. Jadi bisa ketahuan, bisa kelihatan sama orang lain. Waqul biyaminik waqul bima yalik, dan makanlah apa yang dekat dari kamu. Jadi jangan cari-cari makanan yang jauh. Berarti caranya gimana? Mungkin di rumah bisa meja makannya yang bisa berputar katanya. Putar dulu biar agak deket. Itu solusi. Kalau sekarang kan nggak boleh yang jauh-jauh. Putar. Di sini mungkin ada yang punya meja makan putar. Ini hal-hal kecil, hal-hal kecil. Cukup atau apa? Cukup. Hadisnya ada satu hadis lagi, tapi udah ada suara. Cukup ya. Saya di sini hanya mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kajian ini sebenarnya kajian kutipan, mengingatkan juga termasuk untuk pemateri. Karena memang sudah seperti yang kita ketahui,
kita akan senantiasa berada dalam jalan yang lurus selama kita tidak jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dengan tentunya dengan dikaji, kemudian hadis pun sama seperti ini. Mohon maaf dari segala kekurangan dan dari segala kekhilafan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.